فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di muka surat 86. Masih terkait dengan hadis pencarian hidayah yang dilakukan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Berarti kita mulai dari mana? Yaitu perbincangan antara Salman dengan ayahnya. Qal fa khafani, maka ayah saya khawatir terhadap saya. Faja'ala fi rijlayya qaidan, lalu dia meletakkan ikatan di kedua kaki saya diikat agar tak lari keluar rumah lagi. Summa habasani fi baitih, lalu dia menahan saya di rumahnya. Lalu Salman bercerita lagi, cerita pada siapa ini? Ibnu Abbas kan semalam tuh? Ya, Ibnu Abbas. Wa ba'astu ilan Nasara, saya mengirimkan utusan kepada orang-orang Nasara. Pandai, Salman pandai. Masih boleh apa mengirimkan utusan untuk berhubungan. Faqultu lahum, saya berkata kepada mereka. Ini menunjukkan bahwasanya benarnya kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya al-kalam yudhafu ila man takallama bihi mubtada'an wala yudhafu ila man ballaghahu sebagai apa? Sebagai rasul. Jelas yang bicara pada orang Nasara adalah utusan, tetapi tatkala yang mengucapkan pertama kali adalah pengutusnya, yang mengutuskannya, maka dikatakan qultu lahum. Ucapan itu dinisbatkan kepada yang mengucapkan pertama kali, bukan yang menyampaikan sebagai utusan. Ketika Syekhul Islam berdebat dengan orang-orang Asy'ariyah yang mengatakan Al-Qur'an itu kalamullah atau kalam Rasul, bagaimana dikatakan kalamullah sementara yang bicara pada kita Rasul, dan seterusnya. Maka Syekhul Islam mengatakan kalam itu dinisbatkan kepada yang mengucapkan pertama kali. Sebagaimana syair-syair, kadang kita mengatakan qala Ibnul Mu'taz atau qala Imru'ul Qais, padahal jelas kita yang mengucapkan kita. Tapi karena yang pertama kali mengucapkan bait syair itu adalah tokoh tadi, kita nisbatkan kepada dia. Baik. Sebagaimana pembahasan itu disebutkan oleh Syekhul Islam di dalam kitab beliau Munadharatun fi Al-Aqidatil Wasithiyah. Saya berkata kepada mereka, idza qadima alaikum rakbun minasyam tujarun minan nasara fa akhbiruni bihim. Apabila telah tiba menemui kalian satu rombongan dari Syam, yaitu rombongan para pedagang, para niagawan, tujar sebagai naat dari rakbun, naat yang kedua. Naat pertama minasyam, jar majrur sebagai naat yang pertama. Dari kalangan Nasara, ini sebagai naat yang ketiga. Ini salah satu dari apa? I'rabnya. Fa akhbiruni bihim, maka kabarkan kepada saya tentang rombongan tersebut. Qal fa qadima alaihim rabbun minan nasara. Lalu Minasyam, tibalah menemui orang-orang Nasara itu satu rombongan dari Syam, para tujarun minan Nasara, para niagawan dari Nasara. Qal fa akhbaruni bihim. Lalu orang-orang Nasara mengabarkan kepada saya tentang mereka, tentang rombongan itu. Qal faqultu lahum idza qadaw hawaijahum. Saya berkata kepada mereka lewat utusan, apabila mereka telah menyelesaikan hajat-hajat mereka, yaitu rombongan dari Syam itu, wa aradu raja'ah ila biladihim, dan mereka ingin pulang ke negeri mereka, fa'adhinuni bihim, beritahu saya tentang mereka, kabari saya tentang mereka. Adhinuni a'linuni. Qal falamma aradu raj'ata ila biladihim akhbaruni bihim. Tatkala rombongan itu ingin kembali ke negeri mereka di Syam, maka orang-orang Nasara mengabarkan kepada saya tentang mereka itu. Fa'alqaitul hadida min rijlai.
maka saya melemparkan, saya membaling besi dari kedua kaki saya, yaitu saya berjaya melepaskan diri. Pandai. Ini menunjukkan apa penting untuk bertahan hidup dan untuk apa kita mengetahui bagaimana cara membuka kunci atau belenggu atau apa itu. Kalau ada cara untuk gimana mempelajari macam itu, wallahu a'lam. Tapi ini pandai dan ini penting seperti itu. Summa kharajtu ma'ahum, lalu saya keluar bersama mereka. Hatta qadimtu Syam, sehingga saya tiba di Syam. Ini berarti apa? Melarikan diri dari rumah. Ini dosa enggak ya, durhaka pada orang tua, disuruh di rumah tak nak? Ya, hukum asalnya tak boleh, tetapi ini perkaranya lebih penting, menyelamatkan agama. Baik, sudah tahu kesyirikan tak boleh dilanjutkan. Nah, beliau ingin mencari agama yang benar. Falamma qadimtuha qultu, tatkala saya sudah tiba di Syam, saya bertanya, man afdalu ahli hadzal din? Siapakah ahli agama ini yang paling utama? Ini menunjukkan kecerdikan Salman dalam mencari ilmu. Yang dicari adalah orang terbaik yang mungkin untuk ditemukan. Bukan berarti menyia-nyiakan yang lain, bukan berarti meremehkan yang lain, tetapi ilmu beliau ingin mencari yang terbaik. Dan beliau ingin mendapatkan, karena apa? Umur itu pendek. Kalau kita hanya mencari yang kurang sementara yang lebih saja ada, maka tentunya ini kita akan rugi. Makanya disebutkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabi Sami', di antara adab penuntut ilmu adalah mencari yang terbaik yang mungkin ditemukan. Selama apa? Selama mampu. Demikian pula ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Salah, Abu Amr Ibnu Salah di dalam Muqaddimah Ulumil Hadis. Agar kita mendapatkan yang sebaik-baiknya, terutama yang kalau pada zaman dulu ulama salaf yaitu yang sanadnya tinggi. Kalau kita mampu untuk datang kepada Rasulullah, untuk apa? Kita hanya mencukupkan dengan riwayat sahabat dari Rasulullah. Makanya banyak yang melakukan rihlah, perjalanan dari Yaman ke Madinah, perjalanan dari Syam ke Madinah, perjalanan dari Rabi'ah ke Madinah. Rabi'ah yang di mana itu? Yang di Bahrain. Walaupun mereka sudah mendapatkan dakwah dari para sahabat, mereka gembira dengan dakwah sahabat, tetapi mereka juga ingin jumpa langsung dengan Rasulullah agar mendengar langsung dan seterusnya. Makanya Salman tidak mencukupkan belajar kepada orang-orang Nasara di daerah Asbahan tersebut. Beliau ingin pergi ke tempat asalnya, yaitu di Syam. Di Syam beliau tidak ingin mendapatkan yang biasa-biasa. Beliau ingin cari yang terbaik selama masih memungkinkan. Maka beliau tanya, siapa tokoh yang paling utama dari agama kalian ini? Qalu al-asqufu fil kanisah. Mereka mengatakan yaitu uskup di kanisah. Ini sudah jadi bahasa kita ya, uskup. Kalau di Indonesia itu dikatakan uskup, sebagaimana kata Al-Karmani dan lain-lain, karena mereka di antara cara ibadahnya adalah kalau jumpa orang membungkukkan badan. Di antara ulama mengatakan itu adalah tasonuknya mereka, bergaya agar nampak tawadhu sebagai cara ibadah, padahal Allah dan Rasulnya tidak mensyariatkan seperti itu. Rasul yang di kalangan mereka. Ini dikatakan uskuf karena selalu membungkukkan badan. Biasa dengan yang memang sakit atau sudah tua itu lain, tapi ini sebagai niat ibadah. Nah, mungkin pola-pola macam itu ya, Jepun. Ibadah pada apa itu dewa apa itu, dewa matahari. Baik. Faji'tu, lalu saya mendatanginya. Faqultu inni qad raghibtu fi hadzal din. Saya mengatakan sesungguhnya saya telah berminat kepada agama ini. Raghiba fi bermakna ahabba, mencintai. Kalau raghiba ala bermakna kariha, membenci. Kalau raghiba ila bermakna da'a, berdoa. Wa ahbabtu an akuna ma'aka akhdumuka fi kanisatik. Dan saya ingin untuk selalu bersama Anda, untuk saya melayani Anda di dalam gereja Anda ini. Ini menunjukkan semangat beliau, bukan hanya belajar itu seperti di kelas di sekolah-sekolah atau university yang mungkin 1 jam, lalu setelah itu gurunya pergi, ya kita pindah guru yang lain. Lalu balik ke rumah, namanya sekolah. Tapi beliau ingin polanya pola semacam kalau kita di sini pondok pesantren seperti itu, selalu
boleh jumpa setiap saat, lihat bagaimana akhlaknya, karakternya, dan seterusnya. Demikian pula sebaliknya, sebagaimana dikatakan oleh Al-Kashmiri dalam Syarah Sahih Bukhari, kalau guru itu selalu melihat muridnya, murid dekat dengan guru, kalau muridnya salah langsung dibaiki. Tapi kalau cuma sistem pelajaran di sekolah, guru mungkin tak tahu akhlak muridnya apa, guru cuma datang mengajar, kalian pulang entah jadi apa, sekedar menyampaikan pelajaran. Tapi kalau sistem pondok memang cenderung murid itu jumpa terus dengan gurunya, guru boleh lihat langsung, melatih, memperbaiki, menyemangati, dan mengarahkan, dan seterusnya. Dan dinukilkan dari Syu'bah, beliau mengatakan, ana khadibun liman akhadtu minhu hadisan. Saya adalah khadim bagi orang yang saya mengambil satu hadis dari dia. Khadim atau bahkan istilah dari beliau adalah hamba, tentunya bukan betul-betul hamba. Wa ata'allamu mink, saya ingin mencari ilmu dari Anda, saya ingin belajar. Wa usalli ma'ak, saya ingin sholat bersama Anda. Intinya selalu apa? Menyertai guru tersebut. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i di dalam bait syair beliau, yaitu apa? Ya akhilan tanalal ilma illa bisittah, wahai saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Di antaranya apa? Wa suhbatu ustadzi, dan selalu menyertai guru tersebut. Wa tuluz zamani, dan waktu yang panjang. Ya, belajar perlu waktu panjang agar ilmu kita itu mantap. Ya Allah. Kalau fadkhul, maka si uskupnya ini mengatakan, jika demikian maka masuklah. Fadakhaltu ma'ah, lalu saya masuk bersamanya. Qal fakana rajula sau', ternyata uskup ini adalah orang yang buruk, orang yang jahat. Ternyata apa? Pengkhianat dia. Ya'muruhum bis-shadaqati wa yuraghibuhum fiha. Dia memerintahkan jemaatnya untuk bersedekah dan memberikan mereka semangat untuk bersedekah. Fa idza jama'u ilaihi minha asya'a iktanazahu li nafsihi. Kemudian apabila mereka sudah mengumpulkan kepadanya harta benda, maka dia menyimpannya untuk dirinya sendiri. Ini fitnah harta para uskup itu. Ternyata dikorupsi oleh dia, sebagaimana ini fitnah yang sering menimpa para pemuka agama yang korupsi di tempat-tempat ibadah mereka dan seterusnya itu. Katanya untuk umat, ternyata dia mengatakan saya umat juga nih. Tahu-tahu berkhianat. Walam yu'tihil masakin, tidak memberikan kepada orang-orang miskin, seperti yang di yayasan-yayasan Indonesia itu, dari pekerjanya sendiri, dari apa? Bendaharinya. Setelah tobat dia cerita pada kami biasa mengumpulkan dana atas nama janda fulanah, tapi nanti yang untuk janda 15% saja. Melampaui. Kadang ya bolehlah tambah sedikit 25%. Tetap mayoritasnya untuk kami, orang-orang yang di yayasan. Tapi atas nama janda itu, ini zalim tentunya, ini korupsi. Mungkin untuk sedekah janda-janda lain. Ya nggak apa-apa kalau dia mutlak dari sisi untuk banyak janda, dia yang ditampilkan cuma gambar ini janda ini, dia kasihan, dia rumahnya sangat buruk, dia perlu bantuan, cuma diambil intinya khusus untuk janda ini. Tapi setelah dana terkumpul banyak, tahu-tahu janda ini cuma dapat paling sedikit, akhirnya rumahnya tetap buruk juga. Mayoritasnya untuk para kaki tangan tadi, kata dia. Hatta jama'a sab'a qilalin min dhahabin wa warik, sehingga dia mengumpulkan 7 tempayan yang berupa emas dan perak. Wah, ini kaya raya ini. Padahal zuhud kan, saking zuhudnya sampai tak kawin para uskup itu katanya. Tapi ternyata macam ini praktiknya. Qal wa abghadtuhu bughdan syadida, saya membenci dia dengan kebencian yang sangat berat, sangat parah. Lima ra'aituhu yasna, disebabkan oleh apa yang saya lihat dia perbuat. Baik. Summamat, lalu dia mati. Fajtama'at ilaihin nasara liyadfinu. Kemudian orang-orang Nasara berkumpul, yaitu apa? Melakukan prosesi penyelenggaraan jenazah itu untuk memakamkan dia, menanamnya. Faqultu lahum inna hadza kana rajula sau'. Saya bilang kepada mereka, sesungguhnya orang ini adalah seorang lelaki yang buruk.
Sampai apa? Didatangkan dengan pola masdar sau, yaitu sangat buruk. Ya'murukum bis-shadaqati wa yuraghibuhum fiha. Dia mengatakan yaitu dia memerintahkan kepada kalian untuk bersedekah dan memberikan kalian bersemangat untuk sedekah. Fa idza ji'tumuhu biha, apabila kalian sudah mendatangkan kepadanya harta sedekah itu, iktanazaha li nafsih, dia menyimpannya untuk dirinya sendiri. Walam yu'til masakina minha syai'a, dia tidak memberikan kepada fakir miskin dari harta benda itu sedikit pun. Berarti teman-teman kita dari jamiat masih sedikit lebih baik lah ya, 15%. Yang ini 0%, betul-betul nggak diberikan pada fakir miskin. Teman kita paling tidak lah ada 15%, walaupun 85% untuk dia. Dan ini menunjukkan persaksian yang terbaik adalah persaksian orang yang memang paling dekat. Karena persaksian memang dibangun di atas ilmu tentang masalah ini. Makanya kalau mereka mengatakan wa ma ilmuka bidzalik, apa ilmumu tentang ini? Ini menunjukkan bahwasanya persaksian tidak boleh diterima secara langsung, tetapi perlu melihat bayinahnya. Kita ingin tahu apa sebabnya, kita ingin tahu apa buktinya. Nah, si penuduh wajib untuk mendatangkan bukti, mendatangkan keterangan-keterangan, mungkin berupa barang atau mungkin berupa saksi-saksi yang sikoh. Sikoh bukan menurut orang awam, bukan menurut orang yang kurang ilmu, tapi sikoh itu adalah dari sudut pandang para pakarnya, para ulamanya dan seterusnya. Tayyib. Qultu ana adullukum ala kanzih. Saya mengatakan saya akan tunjukkan kepada kalian tentang pundi-pundi perbendaharaan dia, ditunjukkan langsung. Qalu fadullana alaih, tunjukkan kepada kami tentang itu. Qal fa'araituhum maudhi'ah, saya perlihatkan kepada mereka tempatnya, karena ini murid terdekat, maka jelas dia tahu itu. Tapi Salman bukan berkhianat, bahkan apa? Beliau setia kepada Allah. Maka ketika ada pengkhianatan dari pemimpinnya, dia cerita kepada jamaah itu, orang ini mengkhianati kalian. Kemudian qal fastakhraju minhu sab'a qilal. Ini istakhraju menunjukkan adanya kesungguhan dan kerja keras. Alif sin dan ta kalau di dalam sharaf ini diantara maknanya adalah kesungguhan, atau di dalamnya ada suatu kesulitan, mungkin disimpan dengan sangat susah untuk dikeluarkan karena rahasia. Sampai ada 7 tempayan, mamlu'atin zahaban wa wariqa, penuh dengan emas dan perak. Falamma ra'auha, tatkala mereka melihat itu, qalu wallah la nudfinuhu abada, mereka mengatakan demi Allah, tetap yang dipanggil Tuhan tertinggi. Walaupun mereka adalah menyembah Nabi Isa dan seterusnya, kebanyakan dari mereka agama sudah terpesongkan pada masa itu, ma'ruf. Demi Allah kami tidak akan memakamkan dia selama-lamanya. Fasolabuh, maka mereka pun menyalibnya. Summa rojamuhu bil hijarah, lalu mereka melemparinya dengan bebatuan. Tapi apa untungnya, sudah mati. Ya, boleh jadi sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, kasru idhamil mayyit kasriha hayya, mematahkan tulang orang yang mati itu seperti mematahkannya ketika masih hidup. Boleh jadi apa? Sakit, ruhnya merasakan sakit. Makanya kita dilarang untuk yang muslim tentunya, dilarang untuk menyakiti jenazah kaum muslimin. Sebenarnya ada cerita bagus, anak baru ingat cerita dalam kitab Adqiyah, kisah orang-orang cerdik punya Ibnul Jauzi, kisah apa? Korupsinya para pendeta, tapi jelas waktunya tak sesuai untuk kita baca sekarang ya, masih panjang darasnya. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.